Sekali-kali tidak, atau bahasa janganlah seperti itu, janganlah melakukan itu. Artinya melalaikan, bermegah-megahan, mengumpulkan dunia, melalaikan kita. Jangan seperti itu. Saufa ta'lamun, nanti kalian akan mengetahui akibat yang tidak baik yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan takafur di sini, yang suka bermegah-megahan, suka sombong-sombongan dengan hartanya. Tsumma kalla saufa ta'lamun, di ayat keempatnya Allah berfirman lagi kemudian kalla, jangan seperti itu. Allah menegaskan lagi sama ayatnya, cuma ditambahin tsumma, supaya itu kemudian. Janganlah begitu, saufa ta'lamun, nanti kalian akan mengetahui akibat yang tidak baiknya. Di sini dikatakan wa'idun ba'da wa'id. Jadi ancaman atau warning setelah warning lagi. Artinya betul-betul Allah mewanti-wanti, ditakkid, bahasa ditakkid. Saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Jangan seperti itu, kata Allah. Jadi Allah sangat cinta kepada kita sebagai hamba-Nya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, dikatakan jangan begitu. Law ta'lamuna ilmal yaqin, seandainya kalian mengetahui, seandainya kita mengetahui ilmal yaqin, dengan ilmu yang jelas. Ilmal yaqin bahasanya ilmu yang jelas, ilmu yang yakin, ilmu yang pasti. Dikatakan ay law alimtum haqqal ilmi lama alhaakumut takatsur an talabid daril akhir. Kalau kita semua tahu, atau mereka-mereka yang lalai ini tahu dengan haqqal ilmi, dengan pengetahuan yang yakin, tidak mungkin takasur itu bermegah-megahan melalaikan mereka dari mencari akhirat. Apa dilanjutkan di ayat setelahnya? La tarawunnal jahim, nanti kalian semua, kita semua, la tarawunnal jahim, akan melihat neraka jahim, neraka jahanam. Wa in minkum illa waridha, dalam surat Maryam itu kita semua nanti akan melewatinya. Ada yang masuk, ya mudah-mudahan kita hanya melewatinya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tarawunnal jahim, kalian semua nanti akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, ditakkid lagi, ditekankan lagi oleh Allah. Kemudian kalian semua nanti akan melihat neraka jahim itu 'ainal yaqin, dengan mata yang sangat jelas. Ini apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala tawa'adahu bihadhil hal, bihadzal hal. Allah mewarning kita tentang keadaan ini ketika kita melihat neraka jahanam. Wa hiya ru'yatun nar allati idza zafarat, nanti semua kita akan melihat neraka yang mana neraka itu idza zafarat, jika berhembus. Neraka jika berhembus, asap apinya, atau bernafas saja. Zafar wa zafrah, satu nafas saja, satu hembusan saja. Kharra kullu malakin muqarrab, satu hembusan saja, satu nafas dari neraka, semua para malaikat Allah yang baik, yang jumlahnya luar biasa banyaknya kita tidak tahu, semuanya akan tersungkur. Semua para nabi wa mursal ala rubbatai, semua nabi, semua rasul. Itu kan nabi dan rasul dikatakan 124.000 yang kita ketahui dalam Quran 25 saja. Semua nabi, semua rasul, satu hembusan nafas dari neraka saja, semua itu akan jatuh tersungkur. Minal mahaba wal 'azamah wa mu'ayanatal ahwal, karena saking ngerinya, saking luar biasanya apa yang ditimbulkan oleh neraka jahim, neraka jahanam. Dalam salah satu hadis juga disampaikan, neraka itu setiap tahunnya diberikan kesempatan untuk bernafas. Ada dua nafas, ada dua nafas. Ini dalam salah satu hadis yang sahih. Nafasun fi syita, ada nafas dari neraka itu ketika musim dingin, dan ada nafas fi saif, ada nafas ketika di musim panas. Jadi ketika musim dingin dinamakan zamharir, itu dingin, jadi jangan kita anggap itu ya mungkin panas saja. Jadi ada yang dingin sungguh luar biasa, namanya zamharir. Itu saya ketika kuliah di Arab Saudi itu, kalau mungkin umrah itu biasanya di musim-musim dingin, ketika Januari, Februari itu. Ketika musim dingin itu alhamdulillah ya, kita bersyukur kita tuh di Indonesia iklimnya sedang-sedang lah Pak ya, nggak dingin banget, nggak panas banget. Itu ketika di Arab Saudi, di Madinah atau di Riyadh dan sebagainya, ketika musim dingin itu dingin banget, orang pada bisa pecah-pecah bibir, kemudian kuku bisa sampai 2 derajat. Ketika musim panas banget. Jadi nafasnya dari neraka itu ketika musim dingin itu
bisa membuat ya banyak kita dapati ketika memang orang kedinginan bisa meninggal. Ketika panas ya bisa panas banget. Itu cuma 2 nafas, artinya nafas, tapi itu bisa luar biasa efeknya kita rasakan bagi para penduduk dunia. Jadi la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian di akhir Allah menutup firman-Nya ini agar kita juga bertanya kepada diri kita, bermuhasabah, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian semua nanti pada hari tersebut, di hari kiamat nanti, yawma idzin 'anil na'im, la tus'alunna, kita semua nanti akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang sudah kita dapatkan selama kita berada di atas muka bumi ini. Kenikmatan apa? Yuk, banyak banget setiap harinya. Nafas yang kita bisa bernafas, udara yang kita nikmati, kita mendapatkan 2 tangan, kita bisa makan, tadi malam kita bisa istirahat enak, tidur enak, semua kenikmatan itu. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Ibnu Katsir meriwayatkan tentang ayat ini. Ini ya mengingatkan kita. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari ahli tafsir. Ini hadis ini diriwayatkan sahabat Abu Hurairah, sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, bainama Abu Bakrin wa Umar jalisan, pada satu waktu Abu Bakar, sahabat Abu Bakar dengan Umar sedang duduk. Irja'ahman Nabi, tiba-tiba lagi duduk, Nabi datang, ya biasa sahabatnya Nabi ya sering berkomunikasi dekat dengan Nabi. Datang tuh Nabi ketemu dengan Abu Bakar dan Umar yang lagi duduk. Faqala, Nabi berkata, ma ajlasakum hahuna, apa yang menjadikan kamu lagi duduk di sini nih? Ngapain nih? Kata Abu Bakar dan Umar, sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, qala, mereka berdua mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq ma akhrajana min buyutina illal ju', tidaklah kami keluar ke sini kecuali karena kita merasakan lapar, ya ingin mencari nafkah. Mungkin mereka berdua nih nunggu apa yang bisa dikerjakan untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Dia lagi lapar. Kemudian Rasul juga mengatakan, walladzi ba'atsani bil haqq ma akhrajani ghairu, saya juga nih keluar juga saya karena lapar. Ya bayangkan Nabi Muhammad ya beliau hidupnya, beliau saudagar tapi ya hidupnya sederhana. Beliau ketika itu juga lagi lapar. Saya keluar juga lagi lapar nih. Ya, kita bertiga lagi lapar bahasanya. Akhirnya ngapain? Fantalaku, akhirnya mereka bertiga jalan. Sampailah beliau itu ke rumah, hatta atau baita rajulin minal ansar. Sampailah beliau itu bertiga itu di rumah salah satu orang Ansar. Kemudian fastaqbalathumul mar'ah. Sampai masuk rumah di situ, di rumah orang Ansar, istri orang Ansar ini mempersilahkan Nabi dan Abu Bakar dan Umar untuk masuk, di istidhafah, dijamu. Faqala lah Nabi berkata, aina fulan, di mana fulan ini, orang yang punya rumah ini, orang Ansar ini. Faqad dhahaba yasta'dibu lana ma, si Ansar ini, orang Ansar ini lagi keluar, lagi nyari air. Ini pada pasir sulit nyari air, ya harus pergi dulu. Lagi nyari air seger. Faja'a sahibuhum yahmilu kirbatahu faqal, akhirnya datang ke orang Ansar itu, datang kembali ke rumah sambil bawa kirbah, ya tempat air yang sudah berisi, ya bahasa kita mungkin 1 ember air udah dia bawa. Faqala marhaban, orang Ansar tersebut, selamat datang. Ya ini sebagai tuan rumah ya, kita memang harus menyapa orang yang datang, bertamu dengan sapaan yang baik. Ma zarul ibadu syai' afdal min syai'in zaranil yaum. Itu saking senangnya beliau mengatakan, tidaklah ada yang datang ke rumahku hari ini kecuali orang yang mulia, yang sangat mulia. Orang yang datang ke rumahku ini orang yang sangat mulia, karena Nabi besar Muhammad, sahabatnya Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian orang Ansar ini ya karena ingin menjamu Nabi besar Muhammad, akhirnya dia ngambil dari tanda kurmanya, punya pohon kurma diambil. Kata Nabi, jangan ambil semuanya, ambil yang sudah matang saja, kurma yang sudah jadi kurma yang coklat. Tapi orang Ansar ini ngambil tanda semuanya. Kok diambil semuanya? Kata Nabi, kata orang Ansar ini, biar kalian
bisa memilih yang masih muda atau yang sudah tua. Jadi betul-betul menghormati tamu. Diambil satu tandan. Jadi ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna coklat sudah jadi kurma. Kurma itu kan ada tingkatannya ya. Kemudian akhirnya disembelih juga sama orang Ansor ini agar Nabi Muhammad bisa merasakan kenikmatan daging kambing. Setelah mereka bertiga itu kenyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tus'alunna 'an hadza yaumal qiyamah." Wahai Abu Bakar, wahai Umar, ini nih kita semua nanti akan ditanya di hari kiamat tentang kenikmatan yang baru saja kita dapatkan. Kita keluar dari rumah dalam keadaan lapar, kemudian kita pulang ke rumah kita dalam keadaan perut kita sudah terisi. Hal tersebut saja bakal ditanya nanti, dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu